Kita lanjut ke study case. Study case yang akan saya angkat yaitu expense tracker. Jadi ini akan track pengeluaran dari user. Requirement-nya seperti ini. User bisa setup budget. Misalkan budget transport dalam bulan ini 500.000, grocery 1 juta, utilities misalkan 300.000. Kemudian user juga bisa setup account yang menyimpan uang mereka. Misalnya akun bank BCA, akun bank Mandiri, atau akun dompetnya dia, GoPay, OVO, credit card, dan sebagainya. Yang ketiga, user bisa buat transaksi untuk nge-track pengeluaran mereka. Kemudian mereka pun bisa cek balance-nya untuk setiap account. Misalkan sisa saldo bank BCA harusnya berapa, GoPay harusnya berapa. Kemudian juga ada remaining budget. Jadi misalkan dia mengeluarkan ongkos bensin gitu, lalu budget transport akan berkurang. Seperti itu. Kemudian user juga bisa transfer antar account. Misalkan user ngambil uang di ATM, maka akan ada transfer ya bank BCA ke dompetnya. Atau misalkan mengisi GoPay, itu kan jadinya transfer dari Bank Mandiri ke GoPay-nya. Nah, ini diagramnya kira-kira seperti ini. Jadi di tengah ini ada interaktor. Interaktor ini diwakili oleh use case tadi. Jadi user itu bisa create transaction, edit, delete, dan sebagainya. Kemudian bisa juga nambahin account, add budget, edit budget. Entities-nya itu ada account, ada budget, dan transaction. Kemudian ada entity gateway-nya. Ini yang akan kita inject ya. Ini kan jadi use case ini akan mengakses interface-nya yang akan kita injeksi dari setup-nya. Jadi kita setup nanti repository ini sendiri lalu diinjek ke dalam sistemnya use case. Kemudian kalau ini sudah jadi, kita bisa hubungkan ke dunia luar melalui HTTP API misalkan. Nyambung ke chatbot, nyambung ke Android dan iOS, nyambung juga ke web SPA. Kemudian bisa juga pakai Telegram bot nih. Telegram bot nih langsung connect ke use case. Atau bisa juga Telegram botnya melalui API. Nah, itu bergantung enaknya gimana developer. Apakah semuanya mau pakai HTTP API atau bisa langsung connect ke use case. Nah, ini kira-kira data yang akan kita simpan itu ada account. Account itu ada ID, user ID, name, description. Kemudian budget, ada ID, user ID, name, monthly amount, dan description. Kemudian ada transaction, ada tanggalnya, tanggal transaksi, ada user ID-nya, account ID, budget ID, description, dan amount. Nah, di sini sengaja saya tidak pakai user ID, tabel user, karena rencananya mau pakai otorisasi pihak ketiga aja, misalkan pakai Firebase atau pakai Auth0 ya namanya. Jadi intinya saya tidak akan menyimpan data user di sistem. Jadi cukup ada user ID-nya aja. Tujuannya apa? Supaya ya kalau sekarang ini kan misalkan banyak kebobolan data ya. Ada yang kebobolan data sampai jutaan user diambil gitu. Jadi saya kan ngeri gitu ya. Jadi kalau kita nggak nyimpen sama sekali data user, itu ya lebih aman lah.